Shirakawa Runa, gadis tercantik nomor 1 tahun ajaran. Keberadaan Shirakawa-san telah dikenal sejak tahun pertamanya, dan bahkan tipe murung sepertiku telah mendengar desas-desus bahwa dia adalah gadis tercantik nomor 1 tahun ajaran, dan aku menyadarinya sejak awal. Nomor 1 tahun sekolah, hanyalah istilah yang nyaman digunakan semua orang karena tidak ada yang tahu seperti apa rupa semua siswa perempuan di sekolah, tapi aku pikir ada kemungkinan besar bahwa dia benar-benar gadis tercantik nomor 1 tahun sekolah. Shirakawa-san juga memiliki rumor yang membuat hati para pria berdengung. Desas-desus itu adalah seorang wanita jalang yang menyukai hal-hal nakal dan sering berganti pacar karena dia tidak puas hanya dengan satu pria, atau semacamnya. Sepertinya dia hanya tinggal dengan satu orang paling lama 3 bulan, dan selera orang yang dia kencani bervariasi dari yang lebih tua ke usia yang sama, dan dari atletik hingga budaya. Kalau begitu mungkin aku punya kesempatan, tidak ada kekurangan orang-orang bersemangat yang berpikir seperti itu. Ketika mereka mendengar desas-desus tentang Shirakawa-san saat ini bebas, mau tak mau aku berpikir itu lucu untuk melihat para pria mengerumuninya seperti hiena bahkan jika mereka tidak terlalu tampan. Ya, aku tahu tempat aku dan aku tidak pernah berharap bisa berkencan dengan Shirakawa-san. Itu akan cukup jika aku bisa sesekali memanjakan mataku padanya dari jauh. Bagiku, keberadaan Shirakawa-san seperti matahari. Dia begitu cerah sehingga aku tidak bisa melihatnya secara langsung. Jika pria muram sepertiku terlalu dekat dengannya, mereka mungkin akan dibakar menjadi arang bahkan sebelum mereka sempat berteriak. Semakin terang matahari bersinar, semakin gelap bayangannya. Semakin cantik dan bersinar Shirakawa-san terlihat, semakin aku menyadari betapa suramnya diriku. Aku tidak pernah mempertimbangkan untuk berbicara dengannya. Bersikap muram jika kamu orang yang murung. Simpan saja kekagumanmu pada Shirakawa-san di dadamu sendiri. Ini adalah cara terbaik untuk menjalani kehidupan sekolah yang damai. Ketika aku naik ke tahun kedua sekolah menengah, pikiran pertama aku adalah, aku beruntung berada di kelas yang sama dengan Shirakawa-san. Shirakawa-san sangat cantik. Kecantikannya jauh dari kalah dengan bintang remaja di TV, tapi menurut aku, dia bahkan lebih tampan. Mata besar yang mencolok dan bulu mata yang panjang. Sayap hidung kecil dan jembatan hidung lurus. Mulutnya naik di sudut dan bibir yang indah. Semua komponen itu diatur dengan sangat seimbang di wajah mungilnya. Tubuhnya juga luar biasa dan ketika kamu melihatnya berjalan di kejauhan, dia akan terlihat seperti model. Meskipun aku mengatakan itu, dia tidak setipis model sungguhan. Pahanya yang memanjang dari rok pendeknya memiliki jumlah daging yang tepat dan siluet payudaranya yang melimpah berkedip-kedip dari 2 atau 3 kancing yang selalu dibiarkan terbuka di blusnya. Itu yang terbaik. Ini tidak seperti aku sendiri yang menyukai wanita, tetapi, itu misterius bahwa ketika itu datang padanya, rambutnya yang panjang dan berwarna terang yang dicat bergelombang tampaknya bahkan meningkatkan keseksiannya. Jika aku bisa berkencan dengan Shirakawa-san. Jika aku bisa berkencan dengan Shirakawa-san. Aku pikir ada banyak sekali pria di sekolah dengan delusi seperti itu. Untuk mengubah mimpi itu menjadi kenyataan, bahkan ada pria yang mulai berkeliaran di sekitarnya ketika mereka beruntung ditempatkan di kelas yang sama dengannya. Namun, aku sepenuhnya terkonsentrasi, napas suram. Aku tidak akan melakukan hal yang tidak enak dilihat ketika aku tidak akan dianggap serius. Tidak peduli seberapa banyak kita berada di ruang yang sama, ada celah tak terkalahkan yang lebih tebal dari pelat akrilik antara Shirakawa-san dan aku. Ini adalah jarak sosial yang alami. Jarak ini tidak akan pernah diperpendek. Dengan pemikiran itu, aku melihat kecantikannya dari jauh. Namun, momen itu datang tiba-tiba. Itu pada hari tertentu, setelah beberapa hari berlalu sejak aku ditempatkan di kelas yang sama dengan Shirakawa-san. Di wali kelas sebelum kami kembali, Shirakawa-san menyerahkan printout kepada guru. Jika aku ingat dengan benar, hanya siswa yang lupa menyerahkan formulir jawaban tentang pemberitahuan pertemuan orang tua guru yang seharusnya kemarin, dipanggil oleh guru untuk meninggalkan tempat duduk mereka dan maju ke depan. Nama aku Kashima Ryuto, dan diurutkan berdasarkan nomor siswa. Meja aku kebetulan ditempatkan di barisan depan dekat meja guru.
Insiden itu terjadi ketika aku entah bagaimana mengikuti Shirakawa-san dengan mataku, yang tiba-tiba muncul di depanku dari kursi di belakang kelas dengan printout di satu tangan. "Shirakawa-san, kamu belum menulis namamu di sini, kamu tahu?" Guru yang telah menerima printout dari Shirakawa-san berkata demikian, dan dengan lembut mengembalikannya. "Oh, itu benar." Shirakawa-san melihat printout yang dia terima lalu berbalik, mengibaskan rok pendeknya. Lalu, dia membuka mulutnya ke arahku, yang tidak bisa berpaling karena serangan mendadak itu. "Hei, bisakah kamu meminjamkan pensil mekanikmu sebentar?" Aku pikir hati aku akan melompat keluar dari mulut aku. Wah! Oh! Aku entah bagaimana berhasil menjawab sebanyak itu dan mengeluarkan pensil mekanik dari kotak pensilku, menyerahkannya padanya. Aku memang mengangkat suara aneh tapi entah bagaimana, nyaris saja, aku bisa menahan tanganku agar tidak gemetar. Shirakawa-san dengan cepat mengambilnya dan membungkuk ke depan ke arahku. Yang mengejutkan aku, dia mulai menulis namanya di printout di meja aku. Aku sangat gugup hingga aku mulai berkeringat dingin sambil merasa bersemangat pada kesempatan untuk bisa melihat Shirakawa-san dari jarak dekat. Melihat Shirakawa-san dari dekat, bulu matanya yang tertunduk menyilaukan. Itu menjengkelkan karena aku ingin melihat belahan dadanya yang membungkuk tetapi blusnya menghalangi pandangan dari sudut. Bagaimanapun, dia adalah orang yang ceria. Terlalu ceria. Jika itu aku, jika meja aku berjarak 100 meter di belakang aku akan pergi jauh-jauh dan menulis nama aku di dek itu tetapi sebaliknya, melihat efisiensi sebagai hal yang penting, dia meminjam pena tanpa ragu-ragu. Dari teman sekelas lawan jenis yang tidak pernah dia ajak bicara sekalipun, dan mungkin yang namanya bahkan tidak dia ketahui. Mentalitas itu, aku tidak berpikir aku akan bisa memahaminya tidak peduli berapa kali aku dilahirkan kembali. Mungkin itulah yang aku rasakan saat menonton Shirakawa-san. Meskipun dia adalah orang terpilih yang selalu dikelilingi oleh banyak teman yang tampan, dia tidak akan ragu untuk berbicara dengan siswa yang tergabung dalam kelompok teduh itu jika ada kesempatan. Aku telah melihat adegan seperti itu beberapa kali selama tahun pertama aku. Apakah dia bisa melakukan itu karena dia orang yang ceria? Mungkin, karena dia memiliki popularitas mutlak. Dia bahkan tidak perlu disibukkan dengan tampil populer dengan menghindari kontak dengan orang yang murung, dan memikirkan bagaimana orang lain melihatnya. Pada saat aku kehabisan akal pada pendekatan dekat yang tak terduga dan memikirkan hal-hal seperti itu dengan kecepatan lentera yang berputar, menyelesaikan menulis namanya, Shirakawa-san mengangkat wajahnya dan menatapku. "Terima kasih." Senyum yang indah dan bersinar. Kehangatan pada pensil mekanik yang dikembalikan. Itu adalah pukulan yang kuat. Itu semua hanya peristiwa puluhan detik. Namun, itu adalah insiden yang cukup membuatku jatuh cinta pada Shirakawa-san. Aku ingin kamu membayangkannya. Adegan seorang gadis cantik, yang tampak seperti baru saja keluar dari poster, di depan kamu mengatakan, "Terima kasih," dan tersenyum pada kamu. Dan kemudian, aku ingin kamu memperhitungkan bahwa aku telah tanpa pacar selama 16 tahun terakhir dalam hidup aku dan di atas semua itu, aku seorang pria suram yang sangat tertarik pada lawan jenis. Aku akan jatuh cinta, kan? Dan karena alasan itu, aku jatuh cinta pada Shirakawa-san. Sampai sekarang dia selalu menjadi seseorang yang aku kagumi tetapi sekarang, aku lebih sadar akan dia. Tentu saja, itu tidak lantas membuat aku berpikir, aku ingin berkencan dengannya. Aku berada pada usia di mana tidak aneh untuk memiliki delusi yang kuat dengan satu atau lain cara tetapi seperti yang diharapkan, aku tidak cukup berani untuk melangkah sejauh itu. Selama 1 tahun di kelas yang sama, mungkin ada kesempatan untuk sedikit lebih dekat dengannya, seperti diminta untuk meminjamkan sesuatu lagi. Dengan hanya sedikit harapan di dadaku, aku menjalani kehidupan sekolahku dengan tenang. Jadi, waktu berlalu dan tidak ada kesempatan khusus untuk berhubungan dengan Shirakawa-san setelah itu, dan kami sudah mendekati pertengahan semester pertama. Istirahat makan siang pada hari tertentu. Aku sedang makan dengan 2 teman aku di sudut kelas. Tentu saja aku juga punya beberapa teman. Namun, hanya untuk pria.
Kemudian jika kamu bertanya kepada aku siapa lagi di luar sana selain keduanya, aku akan merasa sedikit sakit hati. Wah, sungguh terasa berat. Aku benar-benar kurang tidur. Yang mengatakan itu di depanku, dan membawa piring kecil dari kotak makan siangnya ke mulutnya sambil menguap adalah Iji Chiyusuke dari kelas yang sama, dijuluki Ichi. Kami adalah teman sekelas sejak tahun pertama dan kami rukun melalui minat yang sama. Karena dia menjalani kehidupan yang tidak sehat karena tenggelam dalam video game, dia agak gemuk. Dan dikombinasikan dengan tinggi badannya yang tinggi, dia memberikan kehadiran eksternal yang agak besar. Dia besar tapi sayangnya, hampir menyedihkan bahwa dia adalah orang yang suram. Padahal aku yang mengatakan itu. Ngomong-ngomong, wajahnya mirip dengan mantan Yokozuna 1 Asaryu 2. Kemarin malam kan di-upload tengah malam jadi akhirnya aku nonton, sob. Setelah itu aku bermain game sampai subuh. Mendengar komentar Ichi, pria yang memakan kotak makan siangnya di sebelahku mendongak. Aku juga kurang tidur karena Ken. Aku bangun di pagi hari untuk pemberitahuan rekrutmen Ken di Twitter jadi aku pikir aku memiliki kesempatan untuk bergabung dengan mereka, tetapi ketika aku mencoba aku ditolak karena kelebihan kapasitas. Aku frustrasi jadi aku bermain di ruangan lain sampai waktu sekolah. Siapa bilang itu Nishi Naren dari kelas tetangga, dijuluki Nishi. Dia juga berada di kelas yang berbeda tahun lalu tapi Ichi sepertinya pernah mendengar desas-desus tentang seseorang yang memiliki minat yang sama dengan kita, jadi dia memanggilnya dan itu mencapai titik di mana kita makan siang bersama. Jika itu hanya wajah Nishi, dia bisa menjadi bagian dari kelompok ceria. Dia memiliki mata bulat yang lucu, dan wajah bayi yang membuatnya terlihat seperti dia di sekolah menengah. Berbeda dengan Ichi, dia memiliki perawakan yang cukup kecil. Dan tepat di tengah-tengah mereka adalah aku yang bertubuh sedang dengan wajah gerombolan. Kalian berdua luar biasa, sungguh. Mengikuti video Ken adalah yang terbaik yang bisa aku lakukan di sini. Kataku dengan tulus dan menutup kotak makan siangku yang sekarang kosong. Minat bersama kami adalah video game. Tepatnya, dengan menjadi penggemar, Ken, seorang YouTuber terkenal mari bermain video game. Ken adalah mantan pro gamer, yang terus-menerus mengunggah beberapa jenis video game mari kita bermain, setiap hari. Keahliannya yang tinggi, obrolan bermain yang ceria dan lucu menarik minat banyak orang, dan jumlah pelanggan saluran YouTube-nya lebih dari 1 juta dan itu masih terus meningkat. Penggemar setia Ken disebut Ken's Kids, dan bahkan ada pemain terampil di antara anak-anak yang secara pribadi didekati oleh Ken untuk dapat bermain bersama dalam video let's play-nya. Ichi dan Nishi diam-diam membidik itu dan terus mengasah keterampilan mereka dalam video game setiap hari. Bagi aku hanyalah penggemar tipe konsumen sempurna yang hanya menonton 4 atau 5 video yang diunggah Ken setiap hari. Bahkan dengan semua itu, pada saat kamu menulis komentar, dalam sekejap mata 2 atau 3 jam telah berlalu. Jadi itu hobi yang bisa memakan banyak waktu. Di hari libur, aku terkadang bermain online sambil mengobrol dengan Ichi dan yang lainnya tetapi itu tidak berarti bahwa aku akan dapat bermain sehebat Ken jika aku bermain game sendiri, jadi seperti yang diharapkan menonton video mari kita bermain lebih menyenangkan. Namun, penggemar tipe konsumen seperti itu juga memiliki poin bagus. Karena kamu tidak perlu memaksakan diri, kamu bisa menjalani hidup dengan kecepatan kamu sendiri. Kalau dipikir-pikir, kita akan mendapatkan hasil ujian tengah semester kita kembali, kan? Mendengar gumaman Nishi, ekspresi Ichi menjadi kaku. Berhenti. Benar-benar kacau kali ini. Ken juga kejam ya, merekrut anak-anak baru yang berpartisipasi selama masa ujian. Benar sekali. Aku mencoba yang terbaik untuk masuk tetapi pada akhirnya aku tidak bisa. Nishi juga menjawab dengan wajah putus asa dan menghela nafas. Bagaimana dengan Kashi? Bagaimana ujiannya? Tiba-tiba memberikan tongkat pada aku, dan menatap mereka. Itu benar, aku dipanggil, Kashi, oleh mereka berdua. Ya. Aku juga tidak begitu yakin. Ini tes pertama sejak guru berganti jadi tren tesnya juga berbeda. Nilai kami bertiga tidak terlalu buruk.
Menurutku, kita semua berada di sepertiga teratas tahun ajaran kita. Sekolah ini awalnya adalah SMA pilihan kedua aku dan aku diterima, jadi menurut aku posisinya biasa-biasa saja. Kamu yakin? Kamu benar-benar yakin kan? Jangan hianati kami, oke? Ya. Tidak apa-apa, Ichi. Tapi, mereka tampak seperti mereka dalam masalah serius kali ini. Jadi meskipun itu masalah orang lain, aku sedikit khawatir tentang mereka. Aku benar-benar dalam masalah di sini. Jika nilaiku turun dengan ini, orang tuaku akan memarahiku untuk berhenti bermain game. Itu juga buruk bagiku untukku juga. Mereka mengancam akan membatalkan kontrak telepon aku jika aku melakukan tes yang buruk. Nishi juga setuju, dan Ichi meraih tangannya dengan sepenuh hati. Kamu juga ya? Kita rekan bukan? Tentu saja. Itu sebabnya, mari buat pria dengan hasil terbaik mendengarkan apapun yang dikatakan pria dengan hasil terburuk. Kenapa jadi seperti itu? Aku adalah satu-satunya yang membalas proposal Nishi. Saat itu aku tidak terlalu memikirkannya dan tidak bisa menolaknya karena mood, jadi entah bagaimana akhirnya aku menerima janji yang tidak masuk akal itu. Kemudian minggu berikutnya, pada istirahat makan siang pada hari ketika kertas ujian untuk semua mata pelajaran telah dikembalikan. Tidak ada gunanya, semuanya sudah berakhir. Tergenggam di tangan Ichi adalah lembar jawaban untuk bahasa Inggris dengan 18 poin, di atasnya tertulis dengan warna merah. Jadi, sebagai hasil alami dari pencapaian skor seperti itu, skor keseluruhan Ichi adalah yang terburuk di antara kami bertiga. Meskipun tidak seburuk Ichi, Nishi juga tidak dalam performa terbaiknya dan benar-benar dipukuli. Hasilnya, aku yang kebanyakan tampil sama seperti biasanya, berakhir dengan hasil terbaik. Semangatlah, Ichi. Jika kamu mengatakan kamu akan membuat pemulihan di akhir semester, aku yakin ibumu akan mengizinkan kamu untuk bermain game. Bukankah begitu, Ichi? Meski terlihat seperti mengharapkan persetujuannya, Nishi juga linglung dengan wajah pucat. Kedua, harus dimarahi oleh orang tua mereka secara teratur, kataku. Bergembiralah kalian berdua. Saat aku masih mencoba untuk menghibur mereka berdua, Ichi tiba-tiba meraih lenganku dengan erat. Hei, kamu ingatkan? Janji. Tatapan itu seperti zombie, hampa dan mengerikan. Pria dengan skor terbaik harus mendengarkan apa yang dikatakan pria dengan skor terburuk. Ya, kurang lebih. Ini perintah dari aku. Kashi, kamu harus mengaku pada gadis yang kamu suka.